Hai semuanya, gimana kabarnya? Pada baik kan ya? Atau justru kamu lagi nggak baik-baik aja, tapi kamu sok baik-baik aja? Kadang saya juga gitu sih. Sebenarnya lagi kosong, lagi hampa, lagi stres, lagi banyak pikiran, lagi mumet gitu ya. Cuma kalau di depan orang, mau nggak mau kayak kita tuh punya saklar otomatis gitu ya, buat terlihat baik-baik aja. Nah, yang jelas di channelnya Miki kali ini, kita mau sharing sedikit tentang smiling depression, dan ini adalah untuk seseorang yang mengalami depresi, namun selalu berusaha terlihat bahagia. Yuk, cari tahu selengkapnya. Depresi ini biasanya dikaitkan dengan kesedihan, kemudian kelesuan, keputusasaan, bahkan membuat pengidapnya tidak memiliki tenaga untuk sekedar keluar dari kamar. Smiling depression atau depresi yang tersenyum ini adalah istilah untuk seseorang yang hidup dengan depresi dalam dirinya sambil tampak sangat bahagia atau puas di luar. Bagi sebagian orang, smiling depression ini mungkin jadi tameng ya untuk menghadapi kehidupan yang keras dan berusaha untuk tetap tegar menjalaninya. Jadi, mereka bakal terlihat sangat normal kalau lagi di depan umum, akan tampak bahagia atau puas dengan kehidupannya, padahal jauh di lubuk hatinya, mereka ini sedang mengalami gejala depresi yang intens. Di balik topeng mereka yang tampak gembira dan bahagia, mereka memiliki perasaan putus asa, kemudian merasa tidak berharga, dan tidak mampu melakukan apa-apa. Mereka berjuang dengan depresi dan kegelisahan dalam jangka waktu yang lama, namun di saat bersamaan, rasa takut akan diskriminasi membuat pikiran mereka kabur, dan secara nggak sadar berusaha untuk tampil bahagia di depan orang lain, seolah-olah semuanya ya baik-baik aja gitu kan. Biasanya nih, alasan seseorang mengalami depresi, namun terus tersenyum dan mengenakan topeng, memiliki beberapa alasan ya. Di antaranya adalah dia itu tidak mau jadi beban orang lain, kemudian malu dengan kondisinya sendiri, kemudian berada pada tahapan denial atau penolakan, kemudian menunjukkan tanda-tanda depresi akan menjadi suatu tanda kelemahan, terus juga kondisi orang lain yang lebih buruk, jadi ya apa yang harus dikeluhkan gitu ya. Dan dampak buruk dari smiling depression adalah ia tampak begitu aktif dan berenergi padahal mengalami depresi yang berat. Nah, dikhawatirkan energinya ini digunakan untuk menindaklanjuti pikiran negatifnya kayak bunuh diri, menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri, dan lain-lain yang sering ada dalam pikiran mereka ya. Untuk gejala smiling depression sendiri, ini mengutip dari Very Well Mind, ada beberapa gejala atau tanda yang bisa diketahui ketika mereka, kamu, atau saya, atau kita gitu ya, ketika lagi dalam smiling depression. Oke, yang pertama adalah perubahan nafsu makan. Jadi depresi ini ternyata bisa menimbulkan dua jenis perubahan nafsu makan yang mempengaruhi fluktuasi berat badan gitu ya. Jadi makan berlebihan atau kehilangan nafsu makan. Kadang ada orang yang lagi ada masalah, lagi banyak banget pikiran, yang ada malah dia jadi nggak doyan makan. Tapi dalam beberapa kasus malah justru ada ketika lagi banyak makan, ketika lagi stres segala macam, mereka melampiaskan emosinya, mereka melampiaskan kesedihannya dengan banyak makan. Kemudian yang kedua adalah perubahan jadwal tidur. Perubahan jadwal tidur ini bisa menjadi salah satu tanda smiling depression, dan ini ditandai dari kesulitan bangun ya, karena bawaannya pengen tidur terus-terusan, atau juga kesulitan tidur, bawaannya kita insomnia sepanjang malam, kita mikirin yang enggak-enggak, overthinking segala macam gitu ya. Karena kalau siang biasanya kita dihadapkan dengan begitu banyak orang, kita harus bersosialisasi ini dan itu, sementara kalau misalnya malam ini kan nggak ada orang ya, bawaannya kita kayak berdialog dengan diri sendiri, curhat sama diri sendiri, memikirkan yang ini, memikirkan yang itu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu gitu ya. Ujung-ujungnya nggak bisa tidur. Kemudian yang ketiga adalah perasaan putus asa. Ya, perasaan yang biasanya hadir ketika kita lagi depresi, ini biasanya memang adalah perasaan bersalah,
kemudian kita kayak rasanya nggak ada harganya, kayak nggak dianggap, kayak ngerasa sendiri, kayak ngerasa udah bingung mau ngapain, harus berbuat apa, bingung kudu gimana, mau cerita sama siapa, ngomong kemana gitu ya. Pokoknya udah nggak tahu mesti ngapain. Nah, berikutnya adalah kehilangan minat dalam aktivitas. Jadi, individu dengan smiling depression ini biasanya memang sudah tidak tertarik pada aktivitas-aktivitas yang biasanya mereka nikmati. Biasanya suka ini, biasanya suka itu. Ternyata sekarang kayaknya udah nggak kepengen ngapa-ngapain. Ya, dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa hal yang ternyata bisa meningkatkan seseorang beresiko mengalami smiling depression, di antaranya adalah perubahan besar dalam hidup. Seperti depresi lainnya, smiling depression ini bisa dipicu oleh situasi atau sebuah perubahan besar dalam hidup. Misalnya nih, hubungan yang gagal, kehilangan pekerjaan, ataupun kehilangan orang-orang yang sangat dicintai. Kemudian, pertimbangan budaya lingkungan sekitar. Jadi, setiap pribadi ini akan mengalami depresi dengan cara yang berbeda, dan para peneliti percaya perbedaan ini disebabkan oleh fokus setiap individu yang berbeda-beda juga. Ada individu yang berorientasi pada kondisi eksternal atau lingkungan sosial, tapi ada juga mereka yang berfokus pada situasi internal atau dalam diri atau pribadi. Nah, orang yang berorientasi pada kondisi eksternal ini biasanya tidak akan fokus dan sadar penuh pada keadaan emosi dirinya sendiri. Dan di beberapa budaya, masalah stigma ini juga kerap jadi soal. Misalnya nih, ketika kita mengekspresikan emosi akan dianggap sebagai bentuk mencari perhatian atau memperlihatkan kelemahan diri. Nah, hal-hal seperti ini seringkali membuat seseorang yang pada akhirnya terpaksa menyembunyikan emosi diri yang sebenarnya. Misalnya kita pengen mengekspresikan kalau kita lagi begini, kita lagi begitu, ntar dikatain lebay lah, ntar dikatain baperan lah, dikatain caper lah, dikatain ini, dikatain itu. Dan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, ujung-ujungnya ya kita mau nggak mau, ya udahlah dipendem sendiri aja gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah media sosial. Media sosial ini cukup punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dan media sosial ini memberikan realitas alternatif di mana kehidupan semua orang seolah-olah terlihat berjalan dengan baik. Namun, benar nggak sih begitu adanya? Banyak orang yang enggan membuat unggahan yang memperlihatkan rasa sedih. Dan alih-alih demikian, banyak juga orang yang justru memilih untuk berbagi momen bahagianya. Nah, kondisi ini bisa menciptakan kekosongan realitas yang memberikan lebih banyak ruang untuk terbentuknya smiling depression. Kemudian yang keempat, memiliki harapan yang terlalu tinggi. Kadang kita ini memiliki harapan yang tidak realistis ya tentang diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik atau lebih kuat. Sayangnya, ketika harapan ini tidak terwujud dan kita kayak gengsi gitu kan untuk mengakuinya, dan ujung-ujungnya smiling depression ini menjadi solusinya. Apalagi kalau misalnya kamu atau saya atau kita ini termasuk orang yang bersifat perfeksionisme, standar yang sangat tinggi akan lebih beresiko menyebabkan smiling depression. Nah, untuk mengatasi smiling depression, kita bisa coba kok berkonsultasi dengan profesional di bidangnya, entah itu ke psikolog, ke psikiater, atau paling nggak coba deh pilih satu orang yang ada di sekitar kamu, di sekitar kita, yang sekiranya bisa dipercaya ya, entah itu keluarga, entah itu teman, saudara, sahabat. Kemudian kita coba untuk menceritakan semua masalah dan juga kondisi kita yang sebenarnya. Dan ya barangkali mereka punya saran, ide kita kudu gimana, kita kudu ngapain, baiknya bagaimana gitu ya. Atau misal pun ketika kita cerita sama mereka, kita sharing sama mereka, mereka kayak tidak memberikan solusi ya. Nggak apa-apa, karena balik lagi semua solusi sebenarnya ada dalam diri kita. Minimal kita udah melepaskan sebagian beban dengan sharing tentang apa yang kita alami dan kita rasain. Kamu pernah ngalamin nggak? Atau barangkali mungkin pernah punya teman atau seseorang yang pernah ada di fase ini, atau justru saat ini kamu lagi ngalamin.
Yuk, sharing di sini. Apapun masalah kamu, apapun yang kamu rasain, silahkan aja kalau misalnya kamu mau sharing di kolom komentar boleh, mau sharing secara personal juga boleh ya. Biar kamu tuh nggak ngerasa sendirian ngadepin semuanya. Atau biar kamu lebih leluasa. Karena kadang-kadang ketika kita cerita sama orang yang udah kita kenal, kayak ada perasaan nggak pede, ada perasaan canggung, dan lain-lain. Dan barangkali justru ketika cerita sama orang lain malah kita jadi lebih plong. Nah, bisa kok. Silahkan aja ya. Oke, sampai di sini dulu ya sharing kita kali ini tentang smiling depression. Mohon maaf kalau sekiranya ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Jadi silakan yang mau koreksi atau yang mau nambahin, boleh banget ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya dan bye-bye.